Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Draksa Raihana Esa dengan NIM 07300160160024 untuk UTS Teknologi Pemanfaatan Batubara pada hari Rabu 3 Mei 2023. Nomor 1 saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan briket batubara. Nah, penjelasan briket sendiri itu adalah briket bahan bakar yang terbuat dari bahan dasar batubara. Nah, kenapa dibuat briket? Karena untuk menambah keekonomisan. Dan briketnya berfungsi untuk menyalakan api pada tungku, nah, yang bertahan lama nyalanya, tetapi membuat bau yang menyengat sehingga asap asap dan bau yang sangat menyengat, sehingga perlu tungku khusus untuk membakar briket sebagai untuk pengganti kompor. Dan harga jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan gas gitu. Untuk nomor 1, moisture 2,5, air dry basis sama dry basis. Kenapa dry basis tidak ada moisture? Karena moisture itu adalah kandungan air. Nah, selanjutnya ash yang air dry basis ini 35,0, yang dry basis 35,9. Karena dia kering, dia menghasilkan banyak ash abu setelah dibakar. Selanjutnya ada volatile matter, fixed carbon, heating value. Nah, di sini ada heating value berbeda dari air dry basis sama dry basis. Di air dry basis ada 14,7 dan dry basis 15,1. Perbedaannya karena dry basis uh, nilai bakarnya lebih tinggi daripada yang memiliki moisture atau kandungan air, sehingga mudah dibakar. Serta terdapat perbedaan dari fixed karbonnya dari air dry basis 39,5 dan dry basis 40,5. Baik, selanjutnya nomor 2, untuk penjelasan pada gambar nomor 2 ini adalah proses pembakaran batu bara yang nantinya akan jadi produk listrik. Yang pertama, ini ada batu bara di sebelah sebelum masuk boiler. Batu bara di feed masuk ke boiler, lalu di dalam boiler ini dia terdapat ash disposal pond, lalu ada bottom ash. Di sini jalur untuk keluarnya abu. Nah, ash disposal pond ini tempat pembuangan abu. Nah, ketika dibakar, eh, batu bara yang masuk ke dalam boiler akan menghasilkan kadar abu. Nah, ketika kadar abunya nilainya tinggi, maka abunya akan banyak tersisa. Lalu di sini ada, nah di sini ada pipa-pipa ini. Nah, pipa-pipa ini adalah air yang masuk dari kondenser. Nah, di condenser steam ada dari air, dia masuk ke boiler, lalu dia menguap. Nah, menguap ini dengan tekanan tinggi masuk ke steam. Nah, dia memutar turbin yang memutar generator dan menghasilkan listrik yang masuk ke transformer. Dan dari transformer ini langsung ke transmission line, baru didistribusikan ke tempat-tempat yang perlu listrik. Nah, di sini ada kondenser air. Nah, sebelumnya dari ini, di sini ada sungai. Sungai masuk ke pumping station, dia menyedot, lalu masuk ke reservoir dulu. Nah, di sini dia menyimpan air yang sudah disedot, lalu masuk ke dalam cooling tower. Nah, di sini di cooling tower ini air dingin yang masuk ke cooling tower, dia akan langsung masuk ke pipa, langsung ke kondenser. Nah, di sini untuk
menjaga agar turbin tidak kepanasan atau tidak rusak atau memuai. Nah, di sini ada dikasih air. Nah, ketika air sudah panas, dia akan masuk ke dalam cooling tower ini. Nah, dalam cooling tower ini dia akan mendingin, masuk lagi ke kondenser. Nah, dalam kondenser ini masuk lagi dia airnya ke pipa-pipa tadi yang di boiler untuk menghasilkan uap. Sekian penjelasan nomor 2. Nah, untuk nomor 3, ini ada biaya pengolahan batu bara menggunakan teknologi upgrade brown coal. Nah, atau UBC. Nah, di sini ditampilkan pada moisture 25% AR di feed ton per day itu 6.385. Nah, di produk ton per day-nya ada 5.000. Di sini ada plan investment US sama plan investment US sama-sama tapi ada bedanya. Yang bintang 1 ini include power generation, kalau yang bintang 2 ini excluding atau tidak include power generation. Nah, lalu ada processing cost-nya, dia dolar per ton, nah berarti di sini 8,2 dolar per ton. Nah, untuk hitungannya, eh, pada 25% AR ini, dia eh, fit, fit dikalikan dengan plan investment bintang 1 dan bintang 2, dan di mana hasil bintang 1 ini 606.575 dolar, dan untuk nanti dikurangkan dengan produknya yang 5.000. 5.000 ini dikalikan dengan biaya kosnya per tonnya. Nah, didapatkan itu 41.000, 5.000 dikali dengan 8,2 dolar per ton. Yang nantinya tadi udah ketemu hasilnya di feed dikali ini 6.657,5 dikurangi dengan harga kos yang nanti untungnya akan jadi 5.655,575. Selanjutnya dan begitu selanjutnya pada 38% AR dan 50% di feed ya. Selanjutnya untuk diagram likuifikasi batu bara ini mulai pada titik 0 dan ada 2 A dan B. Dilihat dari sini tabel bawah menunjukkan reaction time-nya dia menit dan garis eh, ini X, ini Y. X-nya menunjukkan reaction time dia dalam satuan waktu, menit, dan Y-nya menunjukkan conversion, UWT persen. Pada waktu 0 menit, dia masih di titik kurang dari 50. Nah, begitu setengah dari 30 ini berarti kurang lebih 15 atau 13, dia sudah mencapai 50. Nah, 30 menit dia sudah mencapai mungkin lebih dari 55 di sini. Nah, naik lagi 56,7. Nah, mungkin naik satu di sini. Dan pada 120 menit, reaction time-nya ini 120 menit, dia di ketinggi WT persennya itu kurang lebih 57. Ya, baik Pak, untuk CWM saya masih kurang mengerti Pak. Baik, sekian dari ujian UTS saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.